Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Learning Arabic with Muhammad Pakihun. Ini merupakan lanjutan dari seri sebelumnya, yaitu seri pembelajaran bahasa Arab untuk pemula. Seri ini kita beri nama Seri Pembelajaran Bahasa Arab Lanjutan. Pada seri sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang huruf, isim, dan fi'il. Saya harap kalian masih ingat huruf jar. Min ila, an ala, fi rubba, bikali. Kemudian isim. Isim domir. Huwa, huma, hum. Dibacanya ke bawah ya, secara vertikal. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Dan fi'il. Semoga kalian masih mengingat perubahan fi'il sesuai dengan isim domir atau sesuai dengan pelakunya. Huwa kataba, huma kataba, hum katabu, katabat, katabata, katabna, katabati, katabata, katabatuma, katabatum, katabati, katabatuma, katabatunna, katabatu, katabana. Kemudian kita sudah pelajari tentang jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Contohnya, kataba Uthmanu. Nah, sekarang kita mulai merasakan bagaimana bahasa Arab yang sebenarnya tanpa ada harokat atau tanpa ada tanda vokal. Jadi bacaannya ini adalah kataba Uthmanu. Kita juga sudah mempelajari tentang jumlah ismiyah. Ana imam. Ana imamun. Yang artinya saya imam. Nah, sekarang kita akan memperkaya kalimat kita, terutama jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali oleh kata kerja. Sebelumnya, pada seri sebelumnya, contoh yang kita buat yaitu kataba Uthmanu. Kataba adalah fi'il, jadi kalimat ini diawali oleh kata kerja. Membaca bahasa Arab dari sebelah kanan ya. Kataba Uthmanu, telah menulis si Utsman. Atau dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Utsman sudah membaca. Katabat Fatimah. Kalau pelakunya hiya, ya Fatimah itu kita hukumi dengan hiya, maka berubah fiilnya. Katabat. Katabat Fatimah. Kalian sudah menghafal perubahan fiil. Kalau hiya pakai ta sukun di akhir fiilnya. Katabat Fatimah jadinya. Sami'a Uthmanu, telah mendengar si Utsman, atau Utsman telah mendengar. Kalau Fatimah, sami'at Fatimah. Sami'at Fatimah. Qara'a Uthmanu, telah membaca si Utsman. Utsman telah membaca. Qara'a artinya telah membaca. Ingat, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq artinya bacalah. Nah, qara'a berasal dari termasuk Iqra' itu berasal dari kata qara'a. Iqra' kata kerja perintahnya. Qara'at, pasti ini pelakunya perempuan. Dia perempuan. Qara'at Fatimah. Fatimah itu dia perempuan. Hiya. Karena sekarang ini kita sedang membicarakan orang yang sedang tidak berada di dekat kita. Qara'at Fatimah. Kalau dia di dekat kita, tidak mungkin kita sebutkan namanya. Qara'ta misalnya. Engkau telah membaca. Tidak perlu menyebut nama. Tapi kalau menyebut nama, pasti itu dia. Qara'at Fatimah. Telah membaca si Fatimah itu. Gitu. Nah, ini sangat mudah sekali. Ya,
Mungkin kata kerjanya ingin kalian ganti, silahkan. Kita contohkan. Jangan kata kerja itu saja. Coba yang ini. Alima Utsmanu. Apa arti alima? Alima berasal dari kata ilmun. Arti ilmu adalah tahu, ilmu. Telah mengetahui. Alima Utsmanu. Utsman telah mengetahui. Atau kalau mau letterlek, telah mengetahui si Utsman. Kalau Fatimah, apakah kita menyebutnya alima Fatimah? Tidak. Tapi alimat Fatimah. Karena dalam bahasa Arab, kata kerjanya disesuaikan dengan pelakunya. Kalau pelakunya perempuan, pakai tak sukun. Alimat Fatimah. Selanjutnya, arafa. Arafa apa artinya? Dari kata urf. Arafa ya'rifu. Ma'ruf. Pernah dengar kata ma'ruf? Ma'ruf artinya terkenal. Ya, arafa artinya telah mengenal. Arafa Utsmanu, telah mengenal si Utsman itu. Atau Utsman telah mengenal. Kalau Fatimah, tentu saja arafat Fatimah. Bukan arafa Fatimah, tapi arafat Fatimah. Orang Arab seperti itu ya. Kata kerjanya akan berubah sesuai dengan siapa pelakunya. Siapa pelaku kata kerja tersebut. Fahima Utsmanu. Apa arti fahima? Fahima berasal dari kata faham. Faham. Faham sudah menjadi bahasa Indonesia. Anda paham? Nah, itu faham. Fahima Utsmanu, telah memahami si Utsman. Atau Utsman telah memahami. Kalau Fatimah, iya benar sekali. Fahimat Fatimah. Pelakunya jangan itu-itu saja, kita rubah. Oke. Misalnya alima Ali. Ali itu laki-laki kan? Pas alima Ali. Alimat Khadijah. Ya, Khadijah nama perempuan. Alimat Khadijah. Arafa Umar. Umar laki-laki, Umar. Arafat Aisyah. Aisyah perempuan. Fahima Budi. Budi nama orang Indonesia berarti. Fahimat Laila. Laila perempuan. Nama orang Indonesia mungkin ya. Tapi Laila berasal dari bahasa Arab juga. Laila. Laila Majnun. Orang Arab. Kita contohkan dari Al-Quran. Khatama. Khatamallahu. Artinya Allah telah menutup atau telah menutup akan Allah. Allah telah menutup ya. Allah telah menutup. Di surat Al-Baqarah ayat 6. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Kemudian alimallahu ya. Alimallahu. Alima tadi apa artinya? Telah mengetahui. Allah telah mengetahui. Allah telah mengetahui pada surat Al-Baqarah ayat 187. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum. Alimallahu annakum kuntum. Pakai kuntum atau lupa? Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum. Kalau tidak salah. Setelah ayat tentang puasa, masih tentang puasa. Kelanjutan ayat tentang kewajiban puasa. Ba'atsallahu. Ba'atsa artinya mengutus, telah mengutus. Allah telah mengutus. Pada surat Al-Baqarah ayat 213. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'atsallahu nabiyyin. Ya. Dulunya manusia itu adalah umat yang satu, lalu Allah mengutus para nabi ya. Jadi fa-nya kita hilangkan saja dulu ya. Sebenarnya faba'atsallahu. Qatala Dawudu. Ini sebenarnya wu-nya panjang. Dawudu. Qatala Dawudu.
pada surat Al-Baqarah ayat 251. Qatala Dawudu Jaluta. Nabi Daud membunuh Raja Jalut. Ada tentang kisah Nabi Daud. Kita kembali ke contoh yang sebelumnya. Alima Ali, alimat Khadijah, arafa Umar, arafat Aisyah, fahima Budi, fahimat Laila. Nah, ini barisannya ini merupakan fi'ilnya, kata kerja. Fahimat, fahima, arafat, arafa, alimat, alima, itu kata kerjanya. Kemudian ini fa'ilnya, Laila, Budi, Aisyah, Umar, Khadijah, Ali, itu fa'ilnya atau pelakunya. Karena kita sudah menyampaikan pada seri sebelumnya bahwa jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali kata kerja itu unsurnya adalah ada fi'il atau diawali fi'il, kemudian ada fa'ilnya, pelakunya. Nah, sekarang kata kerja itu kadang membutuhkan objek. Ya. Telah mengetahui Ali. Ali telah mengetahui apa gitu kan? Atau Umar telah mengenal, tentu ada yang dikenalnya begitu kan. Nah, itu objeknya. Objek itu adalah sesuatu yang terjadi kepadanya pekerjaan tersebut. Saya ulangi, objek adalah suatu yang terjadi kepadanya pekerjaan tersebut. Pekerjaan mengetahui tersebut terjadi kepadanya misalnya. Nah, di sini kita contohkan objeknya yaitu hukma. Alima Aliyu al-hukma. Al-hukum, hukum, ya hukum artinya. Ali telah mengetahui hukumnya. Ali telah mengetahui hukumnya. Atau Ali telah mengetahui hukuman. Atau Alimat Khadijah al-hikmata. Hikmah. Hikmah sudah bahasa Indonesia. Hikmah. Khadijah mengetahui akan hikmah. Khadijah telah mengetahui hikmahnya. Atau Khadijah telah mengetahui hikmah. Arafa Umar ar-rajula. Ar-rajula artinya laki-laki. Arafa telah mengenal. Umar telah mengenal laki-laki itu. Umar telah mengenal si laki-laki. Arafat Aisyatu al-mar'ah. Al-mar'ata atau al-mar'ah. Aisyah telah mengenal perempuan itu. Al-mar'ah artinya perempuan. Jadi ar-rajul lawannya al-mar'ah. Al-mar'ah artinya perempuan. Fahima Budi ad-darsa. Ad-darsa artinya pelajaran. Fahima Budi, Budi telah mengetahui ad-darsa, pelajaran. Budi telah memahami pelajaran. Fahimat Laila as-su'ala. Su'al, ya, su'al bahasa Indonesia. Soal. Fahimat Laila as-su'al. Laila telah memahami soal. Laila telah memahami soal atau Laila telah memahami pertanyaannya. Fahmus soal nisful jawab, ya. Paham akan soal adalah setengah dari jawaban. Seperti itu kata pepatah Arab. Jadi si Laila sudah paham soalnya, tinggal menjawabnya lagi. Ya, jadi ini objek. Ya, jadi ini adalah objek. Atau kita contoh lain objeknya. Al-jawab. Alima Aliyu al-jawab. Ali telah mengetahui al-jawab, bahasa Indonesia, jawab. Ali telah mengetahui jawaban. Alimat Khadijah at-tariqa. At-tariq artinya jalan. Khadijah telah mengetahui jalan. Arafa Umar at-taliba. Umar telah mengetahui si murid atau si pelajar. Umar telah mengetahui pelajar itu atau si pelajar. Arafat Aisyatu al-mayyita. Mayit, ya, mayit itu artinya ya orang yang sudah meninggal. Arafat Aisyatu al-mayyita. Aisyah telah mengenal si mayit. Misalnya ada mayit. Nah, Aisyah kenal akan mayit itu. Kita bilang Arafat Aisyatu al-mayyita. Aisyah tahu si mayit itu.
Fahima Budi al-maqsuda. Maksud. Maksud bahasa Indonesia. Maksud kamu. Fahima Budi al-maqsuda. Budi telah memahami maksud. Maksud itu tujuan atau ya. Budi telah memahami maksudnya. Fahimat Laila al-kalama. Al-kalam artinya pembicaraan. Fahimat Laila al-kalam. Al-kalama. Laila telah memahami pembicaraan atau perkataan. Nah, baik, ini objeknya di belakang. Bisa juga objeknya di depan. Ya. Menjadi alimal jawaba Aliyu. Alimat at-tariqa Khadijatu. Arafat taliba Umaru. Arafat al-mayyita Aisyatu. Fahima al-maqsuda Budi. Fahimat al-kalama Laila. Boleh seperti itu. Ya. Jadi objeknya duluan baru pelakunya. Jadi fiilnya kemudian objeknya lalu pelakunya di akhir. Boleh seperti itu dalam bahasa Arab. Nah, dan boleh juga dihilangkan pelakunya karena fiilnya itu sendiri di dalamnya sudah terkandung pelakunya. Bagaimana melihatnya? Kalau alima itu tentu pelakunya kan huwa, berarti dia. Alimal jawaba, dia telah mengetahui jawaban. Alimat, kalau tak sukun itu kan biasanya untuk hiya. Alimat at-tariqa, berarti dia si perempuan telah mengetahui jalan. Arafat taliba, dia si laki-laki telah mengetahui, telah mengenal si pelajar. Arafat al-mayyita, pasti hiya, dia perempuan telah mengenal si mayit, Fahimal maqsuda, dia si laki-laki mengenal, mengetahui, memahami maksud. Ya, dia si laki-laki memahami maksudnya. Fahimat al-kalama, perempuan itu memahami perkataan. Ya, ini nanti sering kita temukan dalam teks-teks bahasa Arab. Karena kita tidak mungkin selalu mengulang nama orang ketika kita bercerita misalnya. Tidak mungkin kita selalu mengulang nama pelakunya. Tentu kita memakai kata ganti. Nah, kalau pakai kata ganti, kadang dalam bahasa Arab ya kata ganti itu huwa, hiya tersebut, anta itu tidak perlu disebutkan lagi. Cukup memakai fiilnya saja karena di dalam fiil itu sudah terkandung pelakunya atau isim domirnya. Nah, baik, jadi sampai di sini kita sudah paham bahwasanya kalimat kita sekarang sudah semakin kaya, yaitu ada objeknya. Sesuatu yang terjadi kepadanya pekerjaan tersebut. Ya. Objek itu dalam bahasa Arabnya disebut maf'ul bih. Objek dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Jadi ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ada kata kerja, pelaku pekerjaan, dan objek yang menjadi sasaran terjadinya pekerjaan tersebut. Jadi inilah tema kita pada video kali ini, yaitu tentang maf'ul bih atau objek. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.